selamat pagi, siang, malam, sore. Eh, jadi jumpa lagi ya sama aku ya, Motor Pak Kurir. Jadi memang udah beberapa hari ini ataupun udah seminggu ya, aku juga nggak upload video. Memang lagi sibuk di lapangan ya, brother ya. Sebenarnya sih aku buat video ini untuk tips jadi kurir ya, brother ya. Jadi kurir itu ya gampang-gampang susah sebenarnya. Jadi kalau gampang itu karena kita udah tahu wilayah ya, daerahnya seperti apa. Terus kalau pekerjaannya tuh ya dibilang rumit enggak, dibilang enggak rumit, dibilang susah enggak, dibilang gampang sih iya gitu kan, karena memang sih kita cuma ngantar barang ya, brother ya. Sebenarnya sih kalau tips jadi kurir itu ya yang pertama itu kita harus tahu wilayah ya, brother ya, juga harus cekatan gitu kan. Jadi aku juga enggak jadi sudah aku catat juga sih beberapa hal yang istilahnya kita sebagai kurir ya. Jadi yang pertama itu kita juga harus paham wilayah gitu kan. Paham wilayah itu tahulah daerahnya seperti apa, kecamatan itu di mana gitu kan, alamatnya seperti di kecamatan A, B, C atau D gitu kan. Terus yang kedua tuh kita juga harus ini ya, harus telepon dulu si pembelinya atau si customernya itu dulu, aktif atau enggak nomornya. Apakah dia di rumah atau tidak gitu kan, karena jadi kalau dia nggak di rumah kan kita nggak sia-sia ke alamatnya itu kan, brother. Terus yang ketiga tuh kita harus teliti dalam membawa barang, brother. Jadi kalau aku sih ya, yang selama ini aku jalan itu barang yang aku bawa itu seperti barang-barang elektronik ataupun kosmetik gitu kan, yang pastinya di luar makanan ya, brother ya. Jadi barang yang aku bawa itu biasanya itu harus aku cek dulu dia, brother. Aku cek dulu di tokonya. Terus kalau udah clear ya, udah bahwasannya barangnya sudah pas, sudah cocok, tidak ada kerusakan tuh, langsung aku bergerak ke tempat si pelanggannya ya, si customernya itu. Dan udah sampai itu aku tes lagi, aku coba buka lagi gitu kan, memastikan orangnya bahwasannya barangnya itu bagus gitu. Jadi kalau nggak kita cek lagi, nanti takutnya kita bukan suudzon ya, bukan berpikiran negatif ke si customernya, karena dia nggak suka gitu untuk barangnya tuh ada yang rusak gitu kan, jadi minta pulangin gitu dia, brother. Udah, kalau yang keempat itu dia alat penunjang kebutuhan kita ya. Jadi contoh kalau kurir itu biasanya tuh bawa box ya, box ataupun tali gitu kan untuk ikat barang yang mau dibawa gitu. Tapi memang kalau aku sih sebenarnya sih aku nggak pakai box, jadi memang barang yang aku bawa itu nggak banyak. Barang yang aku bawa itu biasanya 1, 2, atau 3 item aja tuh, brother. Tapi ya itu tadi aku harus bolak-balik lagi gitu kan, bolak-balik lagi gitu. Jadi memang kurir melalui WA aja ya, brother ya, bukan kurir dari perusahaan-perusahaan seperti JNT, JNE, Ninja Express gitu kan, ataupun yang lain juga. Aku nggak seperti itu, brother. Jadi aku memang kurir by WA aja ya, langganan lah gitu, brother. Nah, jadi kalau kita kurir itu kita juga harus jujur juga ya, brother ya. Jadi harus ramah gitu kan, harus teliti lah yang paling ini. Jadi ya harus cekatan juga kita jadi kurir, brother, karena memang kita kurir itu harus bisa juga membagi waktu kita gitu. Jadi terkadang ada juga customer itu yang mau cepat gitu kan, minta barang itu harus jam sekian gitu. Jadi kalau kita harus pintar juga mengulur waktunya gitu, karena memang akses ataupun jalan menuju ke tempat itu contoh 15 menit gitu kan, ataupun 20 menit. Jadi kita telepon si customer itu bahwasannya kita
masih di jalan ataupun masih ada barang yang diantar, setelah barang ini diantar baru kita menuju ke tempat si customernya brother gitu. Jadi apapun ceritanya juga kita harus bertanggung jawab ya dengan barang yang kita bawa brother. Jadi seperti yang aku bilang tadi dari awal, jadi barang yang udah kita cek di toko, yang udah kita periksa itu bagus atau enggaknya, dan barang yang kita antar juga ke tempat mereka itu kita cek lagi gitu. Jadi walaupun memang istilahnya contoh nih, biasanya kalau barang online yang aku bawa itu kan memang si kakak penjual itu biasa kasih waktu itu dia 1 hari ya, 1 hari. Contoh gini, dia beli speaker tuh hari ini gitu kan, rupanya besoknya udah nggak bisa lagi dipakai gitu, nggak bisa lagi dihidupin gitu kan. Jadi nah di situ si customernya itu nelpon si pembelinya, si penjualnya nelpon si penjualnya, lalu si penjualnya itu pasti ngubungin akunya brother, ngubungin akunya itu bahwasannya barangnya itu agak rusak, coba cek lagi bang gitu kan. Udah aku datang ke sana, aku cek gitu, ternyata benar ya. Itu memang sih harus tanggung jawab si pembeli gitu. Tapi memang karena kita sudah diamanahkan untuk ngecek barangnya, ya udah kita cek ya, kita bawa ke tokonya gitu brother, dan diganti lah yang baru. Jadi memang juga kita kurir ini harus bertanggung jawab juga brother, karena memang keseringan ya kalau si customer itu dia kalau ada masalah sih biasanya itu aku langsung dulu yang ditelepon, atau aku dulu yang langsung di WA dia bahwasannya barang yang diantar ini kok kontak-kontak bang ya gitu kan. Aku langsung ya, itu namanya bertanggung jawab tuh, aku langsung menuju ke tempat si customernya gitu, menuju ke tempat customer itu bahwasannya barangnya itu memang benar lah gitu. Kontak-kontak gitu kan udah kita perbaikin ataupun kita coba, ternyata benar, dan itu pun harus kita videokan ya. Jadi si orang tokonya itu pun biar tahu juga. Jadi udah kita videokan, kita kirim, yaudah kalau memang istilahnya bisa diganti kita ganti gitu. Tapi ya selama ini yang aku jalan itu biasa barang yang aku bawa itu kalau memang 1 hari dia rusak atau 1 hari dia nggak bisa hidup itu diganti ya brother ya. Makanya memang setiap barang yang aku bawa itu harus aku cek lah, harus aku periksa dulu eh, kelengkapannya ya, ataupun hidup atau enggak barang yang aku bawa gitu brother. Jadi memang itulah dari aku tipsnya ya brother ya. Memang yang pertama itu kita harus tahu wilayah gitu kan, dan orang yang membeli ini, si customer nih juga nomornya harus aktif ya. Biasanya memang kalau nggak aktif itu aku hubungin si kakak penjualnya ya, atau si toko penjualnya, ini nomornya nggak aktif, coba cari ke nomor yang aktif ataupun coba di chat dianya bahwasannya nomornya itu nggak aktif gitu brother. Bisa jadi ya keseringan juga seperti itu, nomornya nggak aktif ataupun dia nggak tahu nomor aku gitu kan. Jadi aku info ke penjual, ke si tokonya itu bahasa nomornya, nomor aku itu harus dikasih ke pembeli lah. Inilah si kurir yang mau ngantar gitu brother. Ya itu sih tips dari aku kalau memang istilahnya jadi kurir ya. Yang biasanya kalau kurir dari perusahaan tuh mereka itu contoh dari kecamatan A gitu kan, itu kecamatan A dulu gitu kan, kecamatan A dan kecamatan B, dia megang 2 wilayah gitu kan. Dan dia juga harus menyusun alokasi jalannya ya. Contoh nih, dia mau ke jalan A dulu gitu kan, mau jalan Ahmad Yani contoh gitu kan. Nah, dia harus susun dulu tuh jalan Ahmad Yani-nya tuh, jalan Ahmad Yani semua gitu. Karena memang setiap ketemu dari perusahaan ya, mereka tuh seperti itu gitu. Kalau dari JNT-nya, JNE, Ninja Express gitu. Jadi mereka tuh nggak lompat-lompat gitu kan. Tapi kalau aku kurir yang istilahnya sendiri, by WA, itu biasanya aku kurir memang nggak banyak bawa barang ya brother. Paling banyak itu 3 atau 4 lah gitu. Nah itu pun ya lompat-lompat ya brother ya, jauh-jauh lah gitu istilahnya, nggak sejalan gitu. Jadi kalau aku sih
karena tahu wilayahnya itu, jadi aku tinggal susun aja mana nih yang duluan diantar gitu kan, ataupun mana yang dekat lah gitu. Jadi nggak eh, nggak menunggu lama ya gitu. Jadi si customer pun juga, contohnya aku 15 menit mau datang gitu kan, nanti kalau udah sampai di lokasi atau dekat rumahnya, aku telepon lagi gitu brother gitu. Jadi memang selama ini eh, belum ini ya, belum ngevlog karena memang waktunya sempit. Jadi aku ya bagi-bagi tips lah untuk kawan-kawan ya yang jadi kurir gitu kan. Jadi kita harus tahu wilayah dulu lah gitu. Jadi ya paling tidak alamatnya kita tahu gitu kan, kecamatan yang di mana gitu kan. Jadi kita nggak meraba lagi, dan kita juga nggak membuang-buang waktu juga mencari alamat di mana gitu kan. Yang kedua itu nomor si customer itu juga harus aktif lah ya. Dan ini juga pesan buat customer itu, sabar juga lah kalau kita udah pesan barang tuh harus nunggu gitu kan, karena memang kita di lapangan tuh nggak tahu di jalan tuh seperti apa, kadang ada kendala atau kemacetan gitu kan, atau ada apa-apalah di jalan gitu. Jadi si customernya juga harus paham lah gitu, jangan kita diburu mau cepat gitu, jangan, karena kita juga harus hati-hati di jalan juga kan. Jadi ya nggak harus main rambas gitu aja, main terabas gitu aja jalan, lah mau lampu merah di langgar gitu kan, mau ada di depan tuh ada mobil apa masuk aja gitu. Kita kan memikirkan keselamatan kita juga gitu. Makanya buat customer ataupun pelanggan ataupun pembeli yang sudah pesan barang tuh ya sabarlah gitu, karena memang kita juga nggak tahu di lapangan seperti apa gitu kan. Kadang memang ada juga customer yang mau bobor mau cepat gitu. Jadi udah kita gaskan juga, kok lama kali sih bang gitu kan, dia nggak memikirkan kita jalan tuh seperti apa gitu. Jadi ya buat customer lebih paham lah kita di lapangan seperti apa gitu, nggak merepotkan kita. Ya barangnya itu ya yang dipesan dia tuh udah sama kita juga, ya wajib kita antar gitu kan. Ya kalau nggak pun kita antar, kita dapat uangnya dari mana kalau nggak dari situ gitu. Itu bagi aku ya, kalau kurir BWA ya, kurir sendiri ya gitu. Kalau terkecuali kalau kurir perusahaan gitu. Kalau kurir perusahaan itu dia, contoh target dia tuh dari 100 piece barang yang dibawa dia, itu aku tengok sendiri gitu, dan aku ngobrol sendiri juga sama kawan-kawan kurir yang di perusahaan itu. Dari 100 piece paling tidak 80% gitu harus sampai, 60% kita bilang, bahkan ya 60%, karena memang itu sudah dijadwalkan mereka ya. Jadi kalau memang sih kalau nggak jumpa itu barang itu balik ke kantor gitu kan, balik ke kantor. Tapi kan kantor tuh kan nggak dapat fee ya dari barang yang diantarnya, bahkan barang itu balik lagi gitu. Jadi itulah pesan aku untuk kawan-kawan kurir ya, dan kawan yang udah ya seperti customer yang pesan-pesan barang itulah gitu. Jadi tetap semangat ya buat kawan-kawan yang kurir di lapangan itu, tetap berhati-hati dan tetap jaga kesehatan. Tapi yang paling utama tuh tetap safety ya di lapangan tuh, harus pakai jaket yang pertama, yang kedua itu eh, pakai helm ya, pakai masker juga ataupun sebo yang biasa untuk menutup debu ya, dan pakai sarung tangan, pakai sepatu juga gitu. Itu karena perlu juga, karena kita di lapangan tuh nggak tahu ya seperti apa. Jadi tetap semangat ya brother di lapangan, kawan-kawan kurir di lapangan, istilahnya jangan banyak mengeluh ya, tetap bersyukur. eh, Apa lagi ya pesanku ya, eh, itulah gitu. Jadi sukses terus buat kita semua, dan selalu diberi kesehatan ya. Oke, gitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam satu bumi. Horas.